Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Faratisa Anjani Abdullah. Di PD Dikti, saya tercatat sebagai dosen home base Prodi Fotografi Institut Seni Indonesia Surakarta, jurusan Seni Media Rekam Fakultas Seni Rupa dan Desain. Di Prodi Fotografi, saya mengajar beberapa mata kuliah, di antaranya kajian teori fotografi, seminar, metode penulisan ilmiah, dan juga metode penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kajian teori fotografi dengan kode mata kuliah SR1522108 dengan status wajib bidang teori, memiliki bobot 3 SKS, dan ada di semester 3. Mata kuliah kajian teori fotografi membahas berbagai teori yang melandasi praktik fotografi, mulai dari estetika klasik, semiotika, representasi, hingga kajian budaya visual dan teori media kontemporer. Melalui perkuliahan ini, mahasiswa diajak untuk memahami, menganalisis, dan mengkritisi karya fotografi dalam konteks seni, budaya, dan media, serta menyusunnya dalam bentuk kajian akademis yang argumentatif. Capaian pembelajaran mata kuliah ialah mahasiswa mampu memahami konsep dasar teori fotografi, klasik hingga kontemporer, menganalisis karya foto dengan pendekatan estetika, semiotika, dan kajian budaya visual, serta menghubungkan dengan fenomena sosial budaya dan perkembangan media. Selain itu, mahasiswa dilatih untuk menyusun kajian akademis dalam bentuk makalah atau esai ilmiah yang argumentatif dan kritis, sehingga terbentuk kemampuan riset, analisis, dan komunikasi akademik di bidang fotografi. Kemampuan akhir tahapan belajar atau sub-CPMK diantaranya adalah: yang pertama, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup dan fungsi teori fotografi dalam praktik seni dan budaya visual, menguraikan teori estetika klasik, diantaranya Plato, Aristoteles, dan Kant, dan kaitannya dengan pemahaman fotografi. Mahasiswa mampu memahami ruang lingkup dan fungsi teori fotografi dalam praktik seni dan budaya visual. Yang selanjutnya, memahami konsep dari John Berger yaitu Way of Seeing, memahami konsep representasi dalam fotografi menurut Susan Sontag dan Stuart Hall, memahami konsep kritik seni Edmund Burke-Feldman, memahami prinsip-prinsip Gestalt dalam kajian fotografi, memahami teori media Guy Debord dalam konteks fotografi, mengkritisi karya fotografi dari perspektif ideologi, feminisme, postkolonialisme, atau ekokritik, menguraikan hubungan fotografi dengan isu identitas, gender, entitas, dan politik representasi, serta memahami metodologi penelitian seni dalam kajian fotografi, baik secara kualitatif ataupun etnografi visual. Materi pembelajaran yang ada dalam mata kuliah kajian teori fotografi diantaranya ruang lingkup dan fungsi teori fotografi dalam praktik seni budaya visual, teori estetika klasik dan kaitannya dengan pemahaman fotografi, paradigma penelitian seni dan paradigma pengkaryaan seni. Selanjutnya, ruang lingkup dan fungsi teori fotografi dalam praktik seni dan budaya visual. Selanjutnya, konsep John Berger Way of Seeing, konsep representasi dalam fotografi menurut Susan Sontag dan Stuart Hall, konsep kritik seni Edmund Burke-Feldman, prinsip-prinsip Gestalt dalam kajian fotografi, teori media Guy Debord dalam konteks fotografi, teori-teori kritis feminisme, postkolonialisme, dan ekokritik. Selanjutnya, hubungan fotografi dengan isu identitas, gender, etnisitas, dan politik representasi. Metodologi penelitian seni dalam kajian fotografi, baik kualitatif ataupun etnografi visual. Sistem pembelajaran yang ada pada mata kuliah ini ialah tatap muka sebanyak 16 pertemuan setiap minggu, tatap muka selama 100 menit, penugasan terstruktur selama 120 menit, belajar mandiri selama 120 menit. Metode pembelajaran yang ada pada mata kuliah ini berupa luring, yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab,
case method, dan project based learning. Selanjutnya, daring melalui pengumpulan tugas di berbagai platform seperti Google Classroom, komunikasi dan konsultasi via email dan WhatsApp group. Selanjutnya, ada tes atau assessment dengan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket atau kuis, serta interaksi dengan mahasiswa, penggunaan bahasa di ruang perkuliahan maupun komunikasi, sumber informasi, fasilitator diskusi, partner diskusi, mentor, evaluator, motivator, konsultasi perkuliahan baik tatap muka maupun teks, penilaian tugas harian. Penilaian terdiri dari tugas harian, UTS, dan UAS. Sementara bobot penilaian yaitu keaktifan mahasiswa di kelas, kehadiran 10%, proyek mahasiswa 10%, ujian tengah semester 30%, ketepatan waktu pengumpulan 5%, orisinalitas 5%, ketepatan redaksional dan tata tulis serta sistematika 20%. Ujian akhir semester 50%, ketepatan waktu pengumpulan 5%, orisinalitas ide 5%, kerapian tata tulis 5%, kekayaan diksi dan pemilihan topik 5%, ketepatan redaksional serta sistematika penulisan sebanyak 30%. Tayangan video selanjutnya merupakan rekaman micro teaching dari mata kuliah Kajian Teori Fotografi pertemuan keempat. Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas kajian teori fotografi. Pada siang hari ini saya akan membahas tentang satu teori, teori kritis ya dari John Berger, dengan teorinya yaitu way of seeing gitu. Nah, hari ini kita sudah pertemuan keempat teman-teman. Jadi kurang lebih sekitar 3 pertemuan lagi kita akan memasuki waktu UTS. Nah, seperti yang tercantum di dalam RPS yang bisa teman-teman lihat di Google Classroom, mata kuliah kajian teori fotografi ini memang memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman atau konsep dasar teori fotografi klasik hingga kontemporer sebagai pengantar untuk teman-teman melakukan penelitian terhadap karya foto ya, khususnya bagi teman-teman yang mau mengambil tugas akhir skripsi. Begitu. Nah, pada hari ini teman-teman saya akan berbagi tentang bagaimana sih sebenarnya melakukan analisis foto menggunakan perspektif dari John Berger way of seeing ini. Saya mencari kemarin ya contoh di sini ada 2 contoh fotografi komersial ya, yaitu foto fashion. Di sini ada 1 halaman sampul majalah Bazaar, dan lalu juga ada 1 iklan dari brand Jimmy Choo. Bazaar dan Jimmy Choo itu sebenarnya representasi dari high-end brand ya teman-teman. Majalah Bazaar sendiri ini majalah dari Amerika yang dia majalahnya itu kontennya adalah konten dari high-end brand ya, khususnya produk fashion begitu. Nah, bagaimana sih cara membaca 2 foto ini menggunakan perspektif way of seeing teman-teman? Way of seeing dari John Berger ini memiliki 6 tahapan analisis teman-teman. Yang pertama itu ada deskripsi visual, lalu kemudian analisis gaze atau tatapan, lalu kemudian netralitas foto, kemudian reproduksi dan komodifikasi, dan juga citra sebagai bahasa visual. Dan terakhir Berger mengajak kita untuk melakukan refleksi kritis dari foto yang telah kita analisis. Ya, tahapan pertama nih teman-teman, yaitu deskripsi visual. Pada tahapan ini merupakan tahapan yang sangat dasar sebelum teman-teman melanjutkan ke tahapan-tahapan selanjutnya. Teman-teman saat ini semester 3 ya, itu di semester 1-2 kan sudah mendapatkan mata kuliah seperti komposisi atau fotografi dasar yang fokusnya itu memang membahas teknis fotografi. Nah,
Pada pembacaan visual, tahapan pertama way of seeing ini, deskripsi visual itu bisa dilakukan dengan cara melakukan pembedahan terhadap teknis foto yang digunakan di dalam foto ini. Bagaimana misalnya pencahayaan yang digunakan, angle-nya, lalu kemudian bagaimana muatan komposisi fotonya. Nah, itu teman-teman bisa deskripsikan secara visual di tahapan yang pertama ini. Kalau kita lihat di sini, nah deskripsi visual itu memang selain secara teknis, ya udah apa yang terlihat di dalam foto secara visual itu yang kemudian dijelaskan, gitu. Nah kan seperti di sini, oke, di foto itu memang nampak seorang model perempuan ya, di foto dalam gaya fashion, terus kemudian memakai dress baju yang anggun, lalu kemudian aksesoris yang juga bagus dan riasan atau styling yang sangat diperhatikan gitu. Nah, kalau kita lihat juga latarnya minimalis ya teman-teman. Latarnya minimalis, putih gitu, bersih gitu kan. Nah, ini sebenarnya dimaksudkan agar penonton atau pembaca majalah itu fokus pada model yang dipamerkan di situ. Dan juga bisa kita lihat pencahayaannya juga sebenarnya sopan gitu di mata gitu ya, nggak bikin yang nggak bikin yang bagaimana sih, pewarnaannya juga nggak rumit begitu. Nah ini pada tahapan deskripsi visual teman-teman. Nah lalu sebenarnya bagaimana terus kemudian kita mengaplikasikannya pada analisis way of seeing-nya Berger? Teman-teman pernah dengar teori male gazing nggak? Itu sebenarnya dari Laura Mulvey ya. Itu sebenarnya kritikus film ya, di mana Mulvey itu berbicara tentang gazing atau tatapan. Nah, tatapan di sini adalah sebenarnya sudut pandang ya, teman-teman. Kalau sekarang bahasa ininya POV ya, point of view. Bagaimana sih sebenarnya model itu tampil sebagai objek visual, lalu kamera sebagai alat yang kemudian menatap si model ini, itu penatap itu dihubungkan dengan dengan laki-laki gitu. Di industri fashion sendiri itu kita tidak bisa memungkiri itu banyak sekali memang fotografernya itu laki-laki gitu. Jadi bagaimana tatapan laki-laki melalui alat atau medium kamera itu menatap si model gitu. Jadi apa yang tergambar atau terlihat di dalam foto itu kita bisa melihatnya itu sebagai tatapan laki-laki, begitu ya. Kenapa? Karena di situ model tuh ya udah diem aja, semua arahannya itu kan dari fotografer ya, begitu. Itu kalau dari tatapan. Nah kita sebagai penonton itu bisa melihat foto, sampul foto majalah Bazaar tadi sebagai karya yang sangat estetik gitu ya. Tetapi sebetulnya kita tidak menyadari bahwa bagaimana standar-standar kecantikan itu tergambar ya, standar kecantikan, identitas merek atau brandnya, lalu kemudian juga ekspresi gendernya dan juga budaya konsumennya. Kita nggak bisa lepas dari situ. Kenapa ya? Karena Bazaar itu memiliki nilai kapital yang sangat kuat di industri fashion dunia, misalnya kayak gitu. Dan juga pada tahapan reproduksi dan komodifikasi, foto ini kemudian ya direproduksi secara terus-menerus dalam bentuk sampul majalah, dalam bentuk misalnya billboard, dalam bentuk poster, dalam bentuk konten-konten media sosial gitu, terus dikomodifikasi ya teman-teman, direproduksi menjadi komoditas visual yang dinikmati oleh manusia di seluruh muka bumi ini, kayak gitu ya. Nah, lalu kemudian citra sebagai visual. Nah, citra di sini teman-teman itu menyangkut setiap unsur yang ada di dalam foto, baik itu garis, pose ya, garis tubuh, pencahayaan, warna, itu semua bahasa visual gitu ya, yang kemudian menyampaikan pesan apa? Mengenai kecantikan, eksklusivitas gitu ya, fashion, cantik ya, perempuan gitu. Nah kayak misalnya kayak gini, latar polos itu dimaksudkan agar tidak mengganggu pesan utama.
yaitu misalnya editingnya juga ya, editingnya halus gitu, menyampaikan bahwa kulit ideal itu adalah hal yang dapat dicapai oleh produk yang disajikan. Nah, makna ideologisnya sendiri gitu. Foto ini nih memproduksi wacana ya, atau makna bahwa standar kecantikan tertentu adalah ideal. Ya, standar kecantikan yang dibentuk adalah standar kecantikan yang tadi ditampilkan di kedua foto itu. Menekankan bahwa mempercantik diri, khususnya bagi kita yang perempuan, itu bisa sama dengan meningkatkan nilai sosial atau daya tarik. Model menjadi medium yang mempromosikan citra estetika tertentu, teman-teman. Jadi citra estetikanya apa ya tadi ya, bahwa perempuan yang cantik itu misalnya yang berkulitnya putih, terus misalnya garis mukanya misalnya seperti apa, lancip, atau rahang-rahangnya itu tegas begitu ya. Nah, yang semuanya itu sebenarnya menguntungkan si brand atau industri mode itu. Gitu. Oke, kita lanjut teman-teman di foto yang kedua ini. Gimana secara deskripsi visual, apa yang nampak di foto ini? Modern. Yang ditandai dengan apa? Gedung. Terus apa lagi selain modern? Putih, putih, putih. Putih itu kalau saya sih nggak bisa pakai baju putih misalnya. Karena berpotensi apa? Oh, saya belum naik mobil pribadi nih kemana-mana, masih naik Transum. Ya kan, itu berpotensi bajunya kotor atau apa. Mungkin nggak misalnya dengan tampilan seperti ini, misalnya saya masih naik Gojek gitu. Enggak kan? Berarti merepresentasikan apa? Status ya kan, kelas gitu. Ya biasanya ya kalau tampilannya seperti ini dengan latar gedung ya berarti kan simbolnya simbol-simbol kelas atas gitu ya. Dia naik mobil terus mungkin ke kantor dengan menggunakan kendaraan pribadi kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, Jimmy Choo sendiri ini merupakan salah satu high-end brand atau merek yang mahal ya teman-teman. Industri fashionnya yang cukup mahal. Nah, analisis visualnya nih teman-teman. Model tentu saja diletakkan di tengah ya, dengan unsur cuma ada 3 pewarnaan tadi, hitam, biru, dan putih gitu. Nah, terus dengan pose yang seperti itu di tengah gedung pencakar langit yang tinggi, kemudian secara visual dengan postur tubuh yang elegan itu memang menunjukkan eksklusivitas dari gaya hidup ya sebenarnya teman-teman, bukan eksklusivitas dari unsur lainnya, tapi dari gaya hidup gitu. Bagaimana perempuan kemudian kayaknya seolah-olah tuh perempuan modern tuh didefinisikan yang seperti di foto itu tadi, kerja di perkantoran, terus kemudian berangkat ke kantor dengan fashion yang sangat baik gitu ya kalau menurut standar majalah atau iklan tadi kayak gitu. Nah, latar kota di sini ini juga berfungsi sebagai simbol kemewahan, modernitas gitu kan. Seolah-olah kemudian kontras gitu, ada kontras antara kehidupan urban dengan gaya hidup suprakelas atau kelas atas gitu. Kalau kita ngomongin urban, kita kan nggak selalu ngomongin tentang gaya hidup suprakelas ya atau kelas atas, karena di Jakarta sebagai masyarakat, sebagai kota dengan masyarakat yang urban, nggak semuanya juga gitu terrepresentasikan dari gaya hidupnya. Lalu kemudian pencahayaan cerah dari depan atau samping kemudian menghasilkan highlight ya pada kulit, aksesoris ya yang dipakai, terus kemudian sehingga pembaca itu bisa fokus kepada benda-benda yang dijual. Kemudian warna kontras putih itu juga kontras gitu terhadap latar yang gelap sehingga mempertegas si modelnya itu tadi. Nah, ini kan seolah-olah kan kayak latarnya tuh jadi gelap gitu ya. Kayak gitu. Nah, analisis formal ini penting karena menurut Berger itu penciptaan visual
yaitu bagaimana cahaya digunakan, tubuh itu ditempatkan, itu sudah menyiratkan estetika dan makna ideologis. Tatapan juga ya, sama seperti foto pertama tadi, model itu adalah objek tatapan ya, bukan agen yang aktif, dia hanya diam mengikuti arahan fotografer. Kamera juga menempatkan posisi kita sebagai pemilik tatapan, kita juga diajak untuk menjadi pihak yang melihat. Begitu. Nah, reproduksi dan komodifikasi itu juga kemudian foto ini disebarluaskan secara masif, terus kemudian citra ini kemudian bisa memproduksi hasrat. Terus produk yang mungkin sederhana, produk ini sederhana ya, tapi maksudnya ya produk ini tas, sepatu, baju, tapi kan harganya nggak sederhana gitu. Jadi sebenarnya apa yang terlihat putih, kecil itu apa di situ tuh sebenarnya tetap aja kampanye brandnya itu, begitu. Lalu kemudian ini ada refleksi kritisnya ya teman-teman. Burger itu di tahapan akhir itu memang mengajak kita untuk berefleksi secara kritis gitu. Siapa sih sebenarnya yang tidak diwakili dalam citra ini? Siapa sebenarnya yang mewakili atau yang tidak mewakili gitu. Yang mewakili ya tentu saja industri fashion gitu. Tapi yang tidak diwakili ya kita ini yang tidak ada di dalam lingkaran industri itu gitu. Jadi bagaimana model itu digantikan oleh wajah dan tubuh yang konteksnya lebih lokal, apakah kemudian hasil atau arti visualnya bisa sama dengan ini? Belum tentu juga, itu butuh analisis yang lebih dalam. Terus seberapa sering sebenarnya iklan seperti ini membentuk hasrat tidak realistis gitu ya. Beli-beli aja gitu, tapi sebenarnya kita juga nggak tahu fungsi-fungsi sosial dari si brand-brandnya ini. Begitu teman-teman tahapan terakhir dari refleksi kritisnya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya terkait materi ini, silakan saya buka. Silakan Mbak. Bu, bagaimana sih cara mahasiswa melakukan pembacaan visual terhadap sebuah foto? Oke, terima kasih pertanyaannya. Tahapan visual, pembacaan visual yaitu pembacaan awal dari tahapan analisis burger itu sangat diperlukan. Jadi caranya adalah bagaimana kita bisa menjelaskan semua yang nampak di awal gitu. Jadi istilahnya tuh first impresi kita, pandangan pertama kita melihat foto ini tuh apa. Nah itu yang kemudian dijelaskan teman-teman. Misalnya latarnya, bagaimana penempatan posisi model, angle, warna, kayak gitu. Secara teknis dan secara bagaimana teknis yang digunakan di dalam foto ini bisa membantu pemaknaan terhadap foto. Nah itu yang kita deskripsikan di awal secara membentuk kemudian deskripsi visual. Begitu kira-kira Mbak. Cukup jelas? Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Saya mau bertanya, bagaimana cara menuturkan bahasa visual yang baik menurut Burger? Apakah dengan menggunakan prop dan background yang minimalis? Apakah itu menunjukkan penuturan bahasa visual yang baik? Oke, pertanyaannya cukup kritis ya teman-teman. Adakah bagaimana sih sebenarnya cara yang baik untuk menempatkan bahasa visual? Bahasa visual menurut Burger itu sebenarnya bagaimana sih kita bisa lebih kritis terhadap pesan yang disampaikan. Burger tidak bicara tentang bagaimana keberhasilan sebuah bahasa visual gitu. Tetapi bagaimana justru kita sebagai pembaca atau peneliti itu bisa membongkar bahasa visual yang ada di dalam foto ini. Ini tuh misalnya ini kenapa garisnya ditaruh di tengah sini ya, angle-nya dari sini, terus posisinya begini. Ini semuanya tuh sebenarnya bahasa. Ya, ini semuanya bahasa. Bagaimana gedung ini, terus bagaimana cahaya kontra warna langitnya, putihnya, semua ini semua dipikirin dan semua yang tampil di sini ini sebenarnya bahasa visual. Jadi justru kita dan teman-teman sebagai peneliti ini harus bongkar. Ya, harus membongkar bahasa-bahasa visual ini yang kemudian menghasilkan makna tertentu dan pemaknaan itu bisa kita lakukan secara lebih kritis gitu. Jadi sebenarnya yang baik tuh gimana pembacaan yang baik ya? Pembacaan yang baik adalah bagaimana kita bisa membongkar makna dari foto ini melalui medium visual yang disampaikan melalui foto. Kayak gitu Mas. Bisa diterima? Oke,
Baik teman-teman, dengan berakhirnya 2 pertanyaan tadi, apakah masih ada yang ingin bertanya? Cukup? Oke, baik. Untuk materi teman-teman sudah saya unggah di Google Classroom, teman-teman silakan cek. Dan di situ saya sudah juga mengunggah tugas yang harus teman-teman kerjakan terkait dengan materi ini. Karena materi ini adalah aplikasi teori John Berger, maka teman-teman harus mengukur kemampuan teman-teman juga melalui tugas melakukan pembacaan terhadap foto menggunakan perspektif John Berger. Begitu teman-teman, saya cukupkan. Kalau tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.